Para sahabat sekalian, selamat pagi dan selamat jumpa lagi. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Terimalah salam manis dari kota Ambon, Manise. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam ruang katekese iman Katolik. Sering kita mendengar dan memang saya selalu mendengar, bahkan ada uskup, ada romo, imam, apalagi awam, dalam percakapan harian secara rancu menggunakan istilah Kristen dan Katolik. Karena mereka berbuat seakan-akan Katolik itu bukan Kristen. Jadi ketika mereka mengungkapkan sesuatu tentang saudara-saudara kita Protestan, lalu mereka mengatakan, oh mereka orang-orang Kristen. Dan ini juga terbawa di kalangan umat. Ketika ada orang bertanya, kamu agama apa? Oh, saya Katolik. Dan dia Kristen. Jadi seakan-akan kata Kristen dengan Katolik itu beda. Ya, beda dalam kata, tulisan. Tapi justru nanti kamu akan melihat bahwa Katolik itu sebenarnya yang sangat pasti harus disebut Kristen, bukan yang lain. Jadi para sahabat sekalian, ini juga yang terjadi bukan hanya di Indonesia. Di Amerika bahkan ada sebuah tulisan yang sangat bagus, saya lupa namanya, dari seorang penulis yang dia berani mengatakan jangan pernah menyebut Protestan itu Kristen. Karena tentunya dia punya banyak alasan, tapi saya tidak mau bahas ke situ. Yang saya mau bahas adalah bagaimana supaya kita orang-orang Katolik memperbaiki salah kaprah dalam penggunaan kata ini dalam kehidupan atau percakapan sehari-hari. Jadi kalau menggunakan Kristen, berarti dia bisa membawahi 4 golongan besar dalam kekristenan, yakni Ortodoks, Katolik, Anglikan, dan Protestan. Jadi kalau mau supaya dia seimbang, maka harus disebut Kristen Ortodoks, Kristen Katolik, Kristen Anglikan, dan Kristen Protestan. Kalau hanya menyebutkan nama, misalnya saya Katolik, maka dia sepadan dengan engkau adalah Protestan. Sedangkan saudara yang sana adalah Ortodoks. Dan yang lain lagi adalah Anglikan. Jangan membuat kesalahan bahwa, oh saya Katolik dan kamu adalah Kristen. Itu kesalahan terbesar dalam sejarah sebenarnya. Dan kalau kita melihat kata ini, penggunaan kata Kristen atau kekristenan, atau dalam bahasa Inggris Christianity, justru Katoliklah yang pada awalnya disebut sebagai Kristen. Dari zamannya para rasul, setelah itu sampai perkembangan gereja, sampai pemisahan dengan Ortodoks, lalu dengan Protestan dan lain sebagainya. Dalam dokumen-dokumen gereja atau yang berbahasa Inggris, ketika Anda mengklik kata Christianity, maka itu merujuk kepada gereja Katolik. Kalau kita melihat sejarah gereja. Karena itu, saya dengan video ini hanya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa oke, kita semua tahu bahwa yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus itu berada dalam gereja dan denominasi-denominasi yang semua mengakui Kristus sebagai juru selamat.
Jadi tadi saya sudah sebutkan Ortodoks, Anglikan, Protestan, dan Katolik. Semua. Jadi kita menggunakan itu untuk semua. Tapi lalu jangan kita membiasakan diri, terutama orang-orang Katolik, ini menjadi catatan penting. Bahwa jangan sampai Anda merasa diri bukan Kristen. Ini kesalahan fatal. Karena itu kadang dalam seminar-seminar tentang pembelaan iman Katolik, apologetik, dan lain sebagainya, lalu saya memancing peserta dengan bertanya, siapa di sini Katolik? Maka semua angkat tangan. Saya Katolik Robo, saya Katolik Pastor. Lalu saya tanya lagi, siapa di sini Kristen? Maka banyak yang sudah ragu-ragu. Cuma 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul, 4 muncul. Tidak sampai 10 di dalam pertemuan yang melibatkan hampir 100 orang itu. Lalu saya langsung mengoreksi. Sekarang ambil pemahaman itu dari otakmu. Dan saya bilang buat gerakan, ambil di otak. Lalu buang. Mulai sekarang Anda harus menyadari bahwa Anda adalah Kristen yang sesungguhnya, yang dari mula-mulanya, bukan yang lain. Yang lain mau dikatakan bahwa justru mereka mengkritik kekristenan dan keluar dari kekristenan lalu menyebut diri sebagai Kristen. Sementara kita yang tinggal dari sononya, dari awalnya adalah Kristen, lalu ragu-ragu bahkan tidak menggunakan kata Kristen dalam menyebutkan nama kita. Karena itu ada slogan yang paling indah, yakni Kristen adalah namaku, Katolik adalah margaku. Semoga dengan kata-kata singkat ini, kita masing-masing kembali untuk membiasakan diri, menyebut diri sebagai Kristen, kita orang-orang Katolik ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.